Alhamdulillah selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Di penghujung masa jabatannya, sepertinya pantas untuk menyebut Presiden Joko Widodo dengan sebutan Bapak Infrastruktur Indonesia. Bagaimana tidak? Selama 1 dekade masa kepemimpinannya, Jokowi udah banyak banget nyumbang pikiran dan tenaga untuk mengatasi masalah pemerataan fasilitas kebutuhan dasar dan pertumbuhan ekonomi, bahkan sampai ke wilayah pelosok Indonesia. Jokowi dengan cermat melihat sektor infrastruktur bukan hanya sebagai problem real dari mandeknya pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjadi solusi yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, target infrastruktur apa aja sih yang berhasil dibuat sama Jokowi selama 10 tahun ini? Pada era Jokowi, pembangunan infrastruktur secara besar-besaran dilakukan. Presiden Jokowi merancang proyek strategis nasional atau PSN sebagai senjata andalan dalam programnya, seperti Trans Papua dan jalan tol di luar Jawa. Jalan tol menjadi warisan Jokowi yang paling diingat oleh masyarakat Indonesia. Salah satu prioritas gagasan Jokowi dalam 1 dekade masa kepemimpinannya adalah program Nawacita. Poin penting dalam program tersebut adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Secara rinci, poin ke-9 dalam program Nawacita menyebutkan pembangunan infrastruktur jalan baru sepanjang sekurang-kurangnya 2.000 km. Terbukti, mayoritas tol di Indonesia dibangun pada era Jokowi yaitu mencapai kurang lebih 2.700 km. Menurut data, pada 1978 hingga 2014 hanya ada sekitar 789,82 km tol. Jadi ada total 72,6% tol di Indonesia yang dibangun oleh Jokowi. Jumlah itu masih bisa bertambah karena ada target jalan tol yang diharapkan bisa beroperasi pada 2024, yaitu sepanjang 262,41 km yang terdiri dari 9 ruas termasuk akses menuju IKN sepanjang 52,8 km. Data dari Badan Pengatur Jalan Tol menyebutkan Pulau Jawa menjadi wilayah dengan pembangunan tol terpanjang, yaitu mencapai 1.682,47 km. Lalu disusul dengan tol Trans Sumatera yang mencapai 884,45 km. Selanjutnya di Kalimantan 97,27 km, di Sulawesi 61,64 km, dan 10,07 km di Bali. Karena fokus Jokowi adalah sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tidak mungkin Jokowi hanya membangun tulang punggung tanpa memikirkan tulang rusuknya. Data dari Kementerian PUPR menyebutkan ada total 6.000 km jalan nasional yang dibangun pada era kepemimpinan Presiden Jokowi. Beberapa lokasi jalan nasional tersebut meliputi Jalan Trans Papua dan perbatasan Papua, Kalimantan, NTT, dan pada 2025 akan menyentuh wilayah jalur pantai selatan Jawa. Tidak berhenti di infrastruktur jalan, Jokowi dan jajaran terkait juga telah berhasil membuat 45 bendungan air dan 233 proyek strategis nasional di sektor transportasi, termasuk 7 proyek bandara, 7 proyek kereta api, dan 11 proyek pelabuhan. Lalu muncul pertanyaan, mengapa Jokowi sangat fokus terhadap pembangunan infrastruktur? Kenapa infrastruktur menjadi fokus dalam pembangunan di negara kita Indonesia sekarang ini? Perlu saya sampaikan bahwa infrastruktur itu bukan hanya fisiknya, tetapi banyak hal yang akan muncul dan berkembang karena dibangunnya infrastruktur. Infrastruktur itu adalah membangun peradaban. Ini yang sering nggak kita sadari, bahwa infrastruktur itu membangun peradaban. Proyek mega infrastruktur ini menjadi prioritas Jokowi karena menurutnya penting juga untuk mengurangi biaya logistik. Sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa,
2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tapi juga pada sektor-sektor lainnya, seperti energi, telekomunikasi, dan air. Inisiatif proyek-proyek strategi seperti pembangunan bendungan dan pembangkit listrik berskala besar telah meningkatkan ketersediaan energi, mendukung keberlanjutan industri, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Selain memberikan dampak ekonomi, pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Jokowi juga memberikan dampak positif pada aspek sosial dan pembangunan manusia. Pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan telah menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk pembangunan manusia. Indonesia punya banyak banget kekayaan dan keanekaragaman kebudayaan. Ada 714 suku dengan karakter dan adat istiadat tertentu, 86.398 cagar budaya, dan 19 warisan dunia UNESCO. Keseluruhan potensi kebudayaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ini perlu direkatkan, dan caranya ya melalui infrastruktur. Infrastruktur itu juga mempersatukan, karena ada airport, orang Aceh bisa langsung terbang ke Papua. Dari Papua terbang ke Jawa, dari Jawa bisa terbang ke Kalimantan dan Sulawesi. Fungsinya sekali lagi juga mempersatukan. Jokowi berupaya memberikan masyarakat akses yang setara ke sumber daya, kesempatan, dan ruang publik. Infrastruktur dapat memfasilitasi pertukaran budaya dan memperkuat hubungan antar kelompok dalam masyarakat yang beragam. Hal ini memungkinkan berbagai kelompok etnis dan budaya yang berbeda untuk berinteraksi lebih sering, yang tanpa disadari bisa mendorong integrasi sosial. Infrastruktur juga dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat, terutama penyediaan infrastruktur dasar. Selain jalan, penting juga infrastruktur air bersih dan listrik. Operasional 45 bendungan yang diresmikan pada masa pemerintahan Jokowi diharapkan dapat memberikan banyak manfaat ke masyarakat, seperti untuk air baku, baik untuk irigasi, pengendalian banjir, dan juga pembangkit listrik. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemerintah telah membangun pembangkit listrik yang menghasilkan 20,78 gigawatt. Belum lagi pembangkit listrik 9,38 gigawatt yang sekarang sudah dalam tahap konstruksi. Nah, ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi, masyarakat jadi cenderung punya waktu dan energi lebih untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan sosial, seperti seni, musik, dan olahraga. Prinsip ini yang dipegang Jokowi, bahwa infrastruktur tak hanya soal bangunan secara fisiknya saja, namun juga harus dapat dirasakan manfaatnya. Negara sebesar Indonesia dengan 17.000 pulau semuanya membutuhkan yang namanya infrastruktur. Infrastruktur konektivitas berupa jalan, pelabuhan, airport, semuanya dibutuhkan. Infrastruktur dalam rangka penyediaan air dimulai, bendungan, irigasi, dan juga infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan, rumah sakit, sekolah, pasar, rakyat, semuanya juga dibangun oleh pemerintah, dikerjakan oleh PUPR. Selama 10 tahun, Jokowi telah menunjukkan kepada kita bahwa pembangunan adalah tentang kesejahteraan semua orang, bukan hanya sebagian. Dari Aceh hingga Papua, tidak ada lagi yang tertinggal. Infrastruktur hadir untuk kita semua.
untuk petani di pelosok yang kini lebih mudah membawa hasil panennya, untuk anak-anak di desa yang kini dapat merasakan akses listrik dan air bersih, untuk kita semua yang kini bisa bermimpi lebih tinggi karena akses yang lebih mudah dan cepat. Warisan infrastruktur yang telah ia bangun secara masif selama 10 tahun terakhir tentu tak bisa memenuhi semua harapan masyarakat. 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, saya dan Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Namun, kata maaf rasanya terlalu berlebihan Pak Jokowi. Dibandingkan dengan segala pencapaian dan cita-cita yang diwujudkan, infrastruktur tak hanya sebagai fondasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. 10 tahun Jokowi dedikasikan untuk negeri. 10 tahun mewujudkan mimpi. 10 tahun membawa Indonesia semakin maju dan mandiri. Terima kasih, Pak Jokowi.